Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa membangunkan kita dari tidur, sehingga ketika kita bangun tidur yang kita ucapkan adalah pujian kepadanya. Bagian dari bentuk syukur kita karena Allah telah menghidupkan kita kembali, ya. Telah membangunkan kita kembali setelah kita tidur beberapa jam sebelumnya. Maka yang kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali ba'dama, setelah mematikan, ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kita suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya, ya, sebagaimana yang sering kita ucapkan ketika kita mendengarkan berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sesungguhnya kita itu raji, ya, akan kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah milik Allah. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada siapa yang memiliki kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan doa bangun tidur, maka kita lanjutkan syukur selanjutnya. Karena syukur itu tidak cukup dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Maka syukur itu kan bil lisan, bil qalbi, bil arkan. Syukur itu dengan lisan, kemudian hati kita meyakini segala sesuatu itu berasal dari Allah, milik Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika orang yang memiliki hati yang semacam ini, ia akan melanjutkan syukur bil arkan, dengan perbuatan, ya. Jadi ketika dikasih nikmat berupa kehidupan, dibangunkan dari tidur, maka syukur dengan arkannya adalah melaksanakan perintah Allah. Bangun tidur di waktu subuh, lalu mengerjakan salat subuh. Inilah diantara bentuk syukur bil arkan, syukur kita dengan perbuatan. Dikasih kesehatan, alhamdulillah, maka syukur bil arkannya adalah menggunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini, ya. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita,
orang-orang di sekitar kita dan juga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita ini istiqomah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Dan kita sebagai umatnya beliau, sebagai Muhammadiyah, kita ini semuanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu secara bahasa Muhammad dari nama Nabi kita, kemudian ada tambahan yah di belakangnya, berarti pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi'iyah berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Ya. Malikiyah berarti pengikutnya Imam Malik. Ya. Hanafiyah berarti pengikutnya Imam Abu Hanifah. Hanabilah berarti pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita termasuk Muhammadiyah, ya, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Muhammad itu nama orangnya, ya. Kemudian ya, Muhammadiyah itu ismul makan, ya, yaitu tempat atau wadah, ya, yang dinamakan sebagai, kalau diistilahkan, ya, perkumpulan, ya, yang mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu orangnya juga berarti terpuji, ya, sedangkan Muhammadiyah adalah wadah ataupun orang-orang yang mengikuti jalan manusia terpuji, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita terkait hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah membahas Kitabut Thaharah, ya, pembahasan tentang thaharah berkaitan dengan wudu, kemudian mandi dan tayamum, ya. Ini sudah kita bahas hadis-hadisnya, ya, mungkin tidak semuanya, ya, karena di dalam kitab ini juga tidak semuanya dalam kitab syarahnya ini, hanya yang mungkin penting-penting kita bahas. Adapun yang sudah pernah sering kita bahas, ya, kita lewatkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Kitabus Shalah, ya, kitab tentang salat, pembahasan tentang salat, yang dimana di dalam pembahasan ini diawali dengan babul mawaqit, ya, bab tentang waktu-waktu salat. Kita mungkin tidak akan lama berbicara tentang waktu salat ini, ya, karena insya Allah sudah jelas, ya, kalau saat ini kita waktu salatnya lihat jam, ya. Sini ada timer jam waktu salatnya, meskipun kadang-kadang ya bermasalah, ya, seperti tadi waktu syuruk, waktu imsak langsung masuk waktu subuh, ya, itu harus biasanya diganti dulu, ya, disetting ulang biar kembali nanti ketika waktu subuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau jadwal yang umum jam 5:07, tapi karena kita berdasarkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, waktu subuh kita di masjid-masjid Muhammadiyah ditambahkan 8 menit setelah waktu pada umumnya, ya, jadi ketika 7 menit berarti ditambahkan 8 menjadi jam 5:15 menit, ya. Jadi bisa menjadi alternatif bagi kita ketika mungkin bangunnya agak terlambat atau mungkin agak-agak slow berangkat ke masjidnya, ya. Di masjid lain sudah waktu sholat, di sini belum adzan. Itu kan menjadi alternatif. Khususnya di bulan Ramadan nanti bisa juga jadi alternatif. Di tempat lain sudah adzan, di sini belum imsak, ya. Bisa menggunakan itu, karena kalau kita, ya, berpegang kepada ketentuan yang di sini, ya, imsaknya berbeda. Imsaknya di tempat lain mungkin bisa duluan, di sini belakangan. Tapi dengan ketentuan kita harus yakin dan kita berpegang bahwa dengan keputusan ini, jangan kita hari ini pegang sana, hari ini pegang sini. Nah, ini kan tidak pas nanti. Tapi yang jelas ketika mungkin suatu saat, ini kan tidak setiap hari, ya, suatu saat kita mungkin bangunnya agak terlambat, ya, bangunnya agak siang, mepet waktu, ya, mau adzan di tempat lain, kita berpegang saja ke sini karena kita sudah biasa di sini.
insyaallah ya. Yang memutuskan ini ya, saya mengenal beberapa pakarnya, ahlinya ya, seperti Ustadz Suksinan Asyhari itu ahli falaknya atau ilmu hisabnya Muhammadiyah, profesor di bidang ilmu hisab ya, salah satu unsur di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi tentang ilmu hisab ataupun ilmu falak di Muhammadiyah, yang nanti para ahli dan pakar inilah menentukan terkait dengan misalnya awal bulan Ramadan, awal waktu sholat dan sebagainya terkait dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu. Maka terkait dengan waktu ini ya, waktu sholat di zaman Nabi patokannya matahari ya. Jadi dalam hadis itu jelas tidak ada jam seperti sekarang ini, tidak ada timer sholat, yang ada matahari ya. Waktu zuhur ketika sudah bayangannya berbalik ya. Kemudian nanti waktu asar beda lagi ketentuannya. Zaman Nabi seperti itu. Zaman sekarang ya tentu saja berbeda. Ya, maka Muhammadiyah ya berpendapat, di antara pendapatnya adalah ya, semacam itu sebagai sarana alat untuk menyempurnakan ibadah kita ya. Jadi seperti penentuan waktu sholat itu bagian dari alat atau sarana untuk menentukan ibadah sholat. Karena ada orang yang berpendapat itu juga sholat, kalau Muhammad itu juga ibadah. Kalau itu ibadah secara mutlak ya memang ada unsur ibadahnya. Tapi kalau itu ibadah secara mutlak maka wajib mengikuti Nabi. Contoh kepada Nabi, mau sholat zuhur lihat matahari dulu, sholat asar lihat matahari dulu, maghrib lihat bayang-bayang di langit dan seterusnya. Kalau itu dimutlakkan sebagai ibadah dan wajib mencontoh kepada Nabi. Tapi kan di zaman kita sekarang tentu tidak berbeda. Sehingga di antara pendapat para guru kami, ustadz-ustadz ulama di Muhammadiyah mengatakan bahwa itu di antara sarana alat untuk menyempurnakan, membantu kita dalam beribadah, termasuk penentuan awal bulan Ramadan. Sehingga Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menetapkan tanggal 23 Maret itu 1 Ramadan ya, awal bulan puasa, dengan menggunakan apa? Ilmu hisab, ilmu alat yang menyempurnakan ibadah. Maksudnya memang ada hadis ya yang mengatakan berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Nah, cuma kan melihatnya di sini ya, penafsirannya ada yang melihat dengan mata, ada yang melihat dengan ilmu pengetahuan. Yang dipegang oleh Muhammadiyah adalah melihat dengan ilmu pengetahuan, karena itu bisa dilihat dengan ilmu pengetahuan, bisa dihitung. Jangankan awal bulan ya, gerhana matahari, gerhana bulan sekian detik pada posisi di mana ya, itu sudah juga bisa dihitung. Meskipun ini ya menjadi khilafiyah, kita tidak perlu mempermasalahkan. Sehingga jangan pernah kita saling menyalahkan, saling mempermasalahkan. Yang jelas yang namanya fikih, sejak awal saya membahas hadis-hadis terkait dengan fikih di dalam Umdatul Ahkam ini, yang namanya fikih itu satu dengan yang lain selalu tidak sama ya, tidak 100% semuanya sama. Kenapa ada 4 mazhab setidaknya yang kita ketahui dari sekian banyak ya ulama-ulama fikih dulu ya, mazhab itu sebenarnya lebih daripada 4, hanya saja yang sampai kepada kita dan juga buku-buku mereka dituliskan oleh murid-murid mereka sampai kepada kita yang 4 ini. Sedangkan yang sisanya, kalau kami dulu belajar di kampus, ada kurang lebih 11 ya, 11 mazhab yang pernah ada, dan itu yang terekam, terlacak sejarahnya ya. Ada 11, dan 11 orang ini, 11 ulama ini ya, 11 ahli fikih ini berbeda satu sama lain. Jangankan 11, 4 saja beda. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi ya, beda satu sama lain. Padahal kalau kita melihat ya, mereka itu antara guru dan murid saja ya. Guru dan murid sudah bisa beda ya. Imam Syafi'i itu ya berguru kepada Imam Maliki ya. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tetapi antara
Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu beda pendapat. Salah satu misalnya ketika menafsirkan, memahami ayat terkait dengan orang yang meninggalkan sholat kafir, ya. Orang yang meninggalkan sholat kafir ini antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat, ya. Kata Imam Malik, ya pokoknya berdasarkan teks hadis ini orang yang meninggalkan sholat, ya apapun alasannya dengan tidak berdasarkan yang dibenarkan syar'i, ya kafir, ya. Tapi kata Imam Syafi'i, bagaimana kalau dia kafir berarti kan keluar dari Islam? Apakah dia nanti kalau meninggal tidak sholat kemudian dikatakan sebagai orang yang kafir, tidak disolatkan? Nah, ini kan bingung juga Imam Malik menjawabnya, ya. Jadi antara murid dan guru bisa berbeda. Jadi yang namanya fikih, ya, itu tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Maka ketika kita paham kaidah ini, paham hukum yang semacam ini, ketika terjadi perbedaan kita tidak perlu mempermasalahkan. Karena memang yang namanya fikih pasti bisa terjadi perbedaan. Fikih itu hasil pemahaman para ahli, para mujtahid, ya, terhadap dalil yang ada Al-Quran maupun hadis, ya. Jadi bisa saja berbeda, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi dalam memahaminya berbeda. Sehingga apa? Ketika memahaminya berbeda, melahirkan hukum yang berbeda juga, ya. Karena apa? Bisa jadi cara beristihadnya, mengistimbatkan hukumnya berbeda satu dengan yang lain, ya. Ataupun ya metodenya juga berbeda sehingga menghasilkan ya perbedaan, dan yang dipegang itu juga memiliki dasar masing-masing. Ini terkait dengan fikih. Kita kembali kepada waktu sholat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 103, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Artinya sholat ini sudah ada ketentuan waktunya, ya. Kalau di zaman Nabi untuk menentukan waktu sholat berdasarkan fenomena alam, dengan melihat matahari, kondisi ya lingkungan, misalnya ketika maghrib itu ya ada di ufuk barat, ya, terlihat warna merah atau jingga, ya. Kemudian setelah hilang itu masuk isya, subuh itu ya ketika kita belum terlalu bisa membedakan antara warna hitam dan putih. Ini ya cara menentukan sholat di zaman Nabi. Kalau kita sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tinggal lihat jam, tahu jadwal, insya Allah sudah mengetahui waktu sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat yang ke-19 Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Ini terkait dengan hadis yang akan kita bahas pertama dalam bab ini, ya. Jadi hadis yang pertama adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Salah satunya terkait dengan sholat tepat waktu, sholat pada waktunya. Hadisnya berbunyi, An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas qal, dari Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas, dia berkata, hadasani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qal, seraya menunjuk dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, menceritakan padaku, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini pertama amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat pada waktunya. Nah, di sini perlu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan salat pada waktunya, ya.
Salat ala waktiha ini. Karena kalau kita memahami secara singkat ya, secara mudah, salat pada waktunya berarti ya selama belum habis waktu itu kan itu waktu salat. Misalnya subuh ini ya. Ya, waktu subuh ini kan dari kalau di Masjid Syuhada dari jam 5:15 atau di jadwal umum itu jam 5:07 sampai dengan jam 6:20-an ya, 21 atau 20-an, karena waktu syuruknya itu jam 6:22 kalau tidak salah ya. Maka sebelum waktu syuruk itu adalah waktu sholat subuh, dari jam 5:07 atau 5:15 sampai dengan sebelum waktu syuruk itu waktu sholat subuh. Nah, yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha ini yang di mana? Yang di jam berapa? Apakah yang di mepet-mepet waktu syuruk itu ya? Maka para ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari ya, di jilid yang kedua halaman 9 mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal ya radhiyallahu an ya, as-salatu ala waqtiha itu artinya menyegerakan salat di awal waktunya ya, menyegerakan salat di awal waktu. Artinya apa? Artinya salat pada waktunya yang dikatakan Nabi sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat pada awal waktu ya. Tidak pada akhir ya. Karena kalau mengakhir-akhirkan ini, apalagi kalau suka menunda-nunda salat ya dengan alasan ini dan itu, ini akan menjadi kebiasaan dan ini sesuatu yang bisa jadi ya masuk kategori, karena ada ulama yang mengatakan ya, dalam surah Al-Maun itu kan dikatakan fawailul lil musallin ya, celakalah orang yang sholat. Nah, orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi nggak sholat kan itu ya. Maka ada juga yang mengatakan kalau sholat aja celaka, lebih baik nggak usah sholat sekalian itunya. Tapi kan itu pemikiran yang terbalik ya. Seharusnya kan berpikirnya orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Di antara para ulama menjelaskan orang yang lalai sholatnya inilah yang menunda-nunda, yang biasa, yang membiasakan diri menunda-nunda waktu sholat, padahal dia bisa sholat di awal waktu ya, sholat di waktu yang tepat. Maka ya, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya sholat pada awal waktu, sholat pada waktunya ya. Kemudian ya, Al-Qasim mengatakan di dalam tafsir Ibnu Jarir ya, yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha itu adalah ya orang yang tidak menyia-nyiakan waktu sholat ya. Orang yang tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Ketika beliau juga menjelaskan tentang alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya lalai itu adalah orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Waktu sholat yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sholat. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, maka setelah itu ya, setelah mengerjakan sholat sunnah ya dan sebagainya, waktunya tiba, maka kerjakan sholat yang wajib. Inilah yang utama ya. Tetapi ya memang tidak dilarang ketika kita masih punya waktu sholat, kita melaksanakan sholat di waktu itu. Misalnya karena ada aktivitas lain, maka kita mungkin sholatnya agak akhir-akhir. Dan memang ada dua sholat yang boleh kita akhirkan ya, yang boleh kita dan utama juga tidak kita kerjakan di awal ya. Dikecualikan dua waktu sholat ini. Oh, sholat apa? Sholat isya. Sholat isya ini ya utamanya dan diperbolehkan kita mengakhirkan waktunya ya. Apa tujuannya? Ada tujuannya dan ada alasannya. Kenapa Nabi mencontohkan ada tujuan dan alasannya? Karena kalau kita mengakhirkan sholat isya kita, nanti sekalian kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Tujuannya itu ya. Bukan untuk karena mau lihat bola di malam hari ya. Beda tujuannya, nanti motifnya. Motifnya adalah untuk kita sekalian melaksanakan sholat tahajud diakhirkan. Sholat zuhur kenapa boleh diakhirkan pada musim atau cuaca yang sangat panas? Karena pada waktu zuhur yang awal itu terik matahari sangat panas sekali, berada di atas ya. Nah, itu boleh ketika sudah agak reda panasnya atau mendekati waktu asar kita mengerjakan sholat zuhur. Tetapi kalau di tempat kita kan musim panas yang semacam itu tidak terjadi di zaman Nabi ataupun di Jazirah Arab yang gurun pasir seperti itu ya. Ketika cuaca atau musim panas yang sangat luar biasa ya,
panasnya ya seperti itu, sehingga apa? Ya diperbolehkan mengakhirkan ataupun sholat zuhurnya mendekati sholat asar. Jadi ini ya dijelaskan di dalam hadis ini bahwa yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian melanjutkan hadis ini, qultu summa ayyu, aku berkata lagi, ya kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apalagi, amalan apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, ya, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ini maksud dalam hadis ini juga bahwa amalan selain sholat pada waktunya, ya, sholat di awal waktu, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian aku berkata lagi, apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita berusaha sholat tepat waktu di awal waktu itu sejajar dengan amalan jihad di jalan Allah, ya. Amalannya, derajatnya sama-sama sejajar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 3 amalan, yaitu sholat pada waktunya di awal waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mungkin tidak ada kesempatan untuk ikut perang jihad di jalan Allah, ya kita berusaha saja sholat tepat waktu di awal waktu. Sholat di masjid bagi laki-laki. Kemarin saya ditanya oleh mahasiswa saya yang sudah PNS itu yang bekerja, ya. Tanya, Pak, kalau misalnya saya itu pernah mendengar riwayat kita itu kalau sholat sendirian tidak mau berjamaah, sholat kita itu tidak diterima, ya. Memang ada riwayat yang menjelaskan semacam ini, ya. Ketika ada orang tinggal di dekat masjid, dia bisa ke masjid, di samping masjid, tapi dia tidak mau berangkat ke masjid, tidak mau berjamaah di masjid, tapi sholat sendiri di rumah, sedangkan dia ini laki-laki, maka bisa jadi sholatnya ini tidak diterima ataupun bisa jadi bermasalah. Kenapa? Karena laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Kata bapak ini, kalau misalnya alasannya karena saya tidak suka dengan imamnya lelet sekali, kata dia itu, ya. Ya saya bilang diganti imamnya, dimusyawarahkan, disampaikan, ya. Bukan solusinya tidak ke masjid, karena ke masjid itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Hanya saja dalam kasus tertentu dia diperbolehkan tidak ke masjid ataupun sholat sendiri, misalnya ada urusan, ada masalah, ada unzur dan sebagainya, ya memang ya tidak masalah. Tetapi ketika menjadi kebiasaan setiap saat, saya bilang itu nanti bisa menjadi masalah, dan bisa jadi riwayat yang Bapak sampaikan tadi memang ya benar adanya, ya. Jadi yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud menutup hadisnya, qala hadatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadaku, kata beliau, walau istajadtuhu lazadani, seandainya aku bertanya lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan amalan-amalan tersebut. Inilah ya di antara amalan, ya, yang mungkin ya dapat kita amalkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat tepat pada waktunya, dan ini para ulama mengatakan di awal waktu, ya setelah adzan berkumandang, ya kita segera untuk melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat sunnah. Kalau di sini kan ada timer untuk iqomahnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan keutamaan ketika kita sholat di awal waktu, khususnya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.